Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isani Mazalfi, dosen tetap Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keilmuan saya. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta didik mengenai sistem informasi akuntansi dan komponennya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa akuntansi semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka dan 2 kali UTS dan UAS. Secara spesifik, mata kuliah ini terbagi atas 2 bagian utama. Bagian pertama diberikan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh akuntan dalam berbagai perannya, seperti pengguna, analis, maupun auditor di dalam sistem informasi. Mereka diberikan pemahaman model pemrosesan data dan informasi, kemampuan mendokumentasikan berbagai tahapan dan proses yang ada di dalam sistem, memahami etika, kecurangan, dan pengendalian internal yang ada di dalam suatu sistem, serta teknik mendokumentasikan dan mengelola data. Sementara pada bagian berikutnya, secara spesifik memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk secara detail menerapkan semua kemampuan dasar yang telah dimiliki terhadap 4 siklus utama, yaitu siklus buku besar, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi. Mahasiswa dibekali teknik untuk menyusun flowchart yang dilengkapi dengan pengendalian internal untuk entitas. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu CPL 4, 5, 7, dan 8 yang sudah tertuang di dalam RPS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 13 capaian sebagai berikut. Pada proses pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan 3 komponen utama proses pembelajaran, yaitu DIE, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, selain pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali, saya juga menyediakan RPS dan materi di Island yang dapat diakses oleh semua mahasiswa di kelas saya, secara asinkronus, mandiri, maupun kolaboratif. Mata kuliah ini menggunakan referensi dari beberapa sumber pustaka utama dan media pembelajaran menggunakan juga beberapa aplikasi, seperti Drawio untuk pembuatan flowchart dan lainnya. Untuk interaction, pada pembelajaran ini didukung dengan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Saya menyediakan poin keaktifan bagi mahasiswa untuk memotivasi mereka lebih aktif di dalam kelas. Diskusi berlangsung hangat pada sesi tanya jawab maupun pada saat mahasiswa mengajukan pertanyaan. Untuk asesmen metode penilaian dilakukan terdiri atas penilaian kinerja individu maupun kelompok, sikap, presentasi, diskusi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan proyek akhir. Metode pembelajaran pada kelas ini yaitu presentasi aktif, praktek pada kasus, dan adanya proyek akhir. Berikut adalah video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi pertemuan 9 terkait siklus pendapatan. Silakan diperhatikan video berikut. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-9. Kita bakal bahas terkait siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Nah, pada kesempatan hari ini, gimana nih kabarnya semuanya? Sehat teman-teman? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kelas kita pada hari ini teman-teman, kita bakal melakukan presensi terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk presensi hari ini saya bakal panggil nama Anda satu persatu ya. Yusuf hadir? Oh tidak ya. Radit? Farid? Adisha? Oke. Fauzan? Imam? Oke. Vicky? Harira? Oke. Berarti kita sudah merekap ya kehadiran teman-teman pada hari ini. Selanjutnya teman-teman, mari kita lihat bagaimana sih siklus pendapatan ini yang akan teman-teman evaluasi untuk teman-teman jadikan juga nanti di tugas proyek akhirnya teman-teman. Nanti di akhir ini juga menjadi salah satu aspek yang butuh teman-teman analisa dalam proyek Anda menganalisis si UMKM tersebut.
Begitu ya teman-teman ya. Nah, di dalam perusahaan teman-teman, mari kita coba dulu analisis nih. Pertanyaan pertama, aktivitas apa aja sih yang terjadi dari pelanggan melakukan pemesanan sampai pelanggan tersebut melakukan pembayaran? Ayo, siapa di antara Anda yang bisa menjawab apa aja aktivitas yang terjadi? Silahkan tunjuk tangan. Oke, Itma silahkan. Ini bulan teman-teman untuk aktivitas dari sejak pelanggan melakukan pemesanan sampai perusahaan menerima pembayaran itu secara utamanya itu ada 4. Yang pertama itu entry pesanan penjualan. Nah di entry pesanan penjualan itu biasanya ada 3. Ada yang pertama itu mengambil pesanan pelanggan, terus yang kedua mengecek ketersediaan kredit, terus juga mengecek ketersediaan persediaan. Terus yang kedua itu ada pengiriman. Nah, sebelum pengiriman ini biasanya perusahaan itu mengemas terlebih dahulu pesanan pelanggan, setelah itu mengepak dan biasanya ada hasil pengepakan dan bill of lading. Nah, itu yang ketiga itu ada setelah udah sampai biasanya ada penagihan faktur. Nah, yang keempat barulah perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Oke. Jawaban yang sangat bagus ya Itma ya, itu adalah 4 ya aktivitas utama yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Kita lihat lagi ini pengertian dari siklus pendapatan. Nah, di siklus pendapatan pengertiannya adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi katanya yang terkait selama terus-menerus. Kenapa terus-menerus? Karena dia berputar terus. Ini adalah objek vital yang ada di dalam suatu bisnis. Nah, dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas atas pembayaran dan penjualan tersebut. Gitu ya, teman-teman ya. Apakah semua bisnis di UMKM Anda mendapatkan siklus pendapatan, teman-teman? Oke. Nah, pihak eksternal utama yang melakukan pertukaran informasi ini adalah si pelanggan tersebut. Kita juga punya istilah ya teman-teman ya. Pelanggan adalah apa katanya? Pelanggan adalah raja, karena dia adalah pihak eksternal utama di dalam suatu bisnis kita. Nah, tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat dengan harga yang tepat, saat yang tepat, dan tempat yang tepat. Intinya semuanya berada di tempat yang tepat sesuai dengan keinginan para raja kita tadi, para si pelanggan. Nah, teman-teman, ini adalah 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan. Yang pertama tadi ya, sesuai dengan jawaban teman Anda, ada entry pesanan penjualan, ada pengiriman, penagihan, dan menerima kas. Nah, sebelum kita bahas teman-teman, satu persatu nih dari aktivitas ini, nanti kita juga bakal bahas gimana pengendaliannya, maka kita kuis dulu sebagai bentuk asesmen awal di kelas ini terkait pemahaman Anda, apakah Anda sudah belajar belum untuk proses mata kuliah ini. Mari kita lihat teman-teman. Silahkan disiapkan device Anda dan nanti di-scan si Kahoot-nya saya. Oke teman-teman, silahkan join masuk ke dalam Kahoot-nya untuk kita lihat nih kemampuan awal dari teman-teman. Oke, mari kita mulai teman-teman ya. Silahkan dijawab pertanyaan berikut. Baik teman-teman, nah setelah tadi teman-teman ada ya dapat pertanyaan terkait keempat tahapan tersebut. Nah mari sekarang kita bahas lebih lanjut terkait si tahapan-tahapan atau aktivitas yang ada di dalam siklus pendapatan. Kita mulai dari yang pertama. Ada entry pesanan penjualan. Nah, di sini apa katanya teman-teman? Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari para pelanggan. Semua flowchart Anda pasti juga sudah menentukan itu ya teman-teman ya. Pasti kita semua menerima pesanan dari pelanggan. Setelah itu barulah kita entry si pesanan tadi. Nah, pada saat teman-teman mengentry, teman-teman membutuhkan ngapain aja? Yang pertama, diterima dulu si pesanan pelanggan tersebut. Setelah diterima pesanan pelanggan, barulah kita cek dan setujui si kredit pelanggan. Dan kemudian baru kita cek ketersediaan dari si persediaannya kita. Nah, menurut kalian,
Kenapa? Kita mesti ada melakukan pengecekan kredit ini. Silahkan, siapa yang bisa jawab? Oke, Anda silahkan dijawab. Di kredit pelanggan ini karena untuk mengecek apakah pelanggan tersebut layak untuk diberi kredit itu berdasarkan data historis kredit pelanggan tersebut. Ya, benar sekali ya teman-teman ya. Kita mesti lihat dulu data historis dari pelanggan ini. Apakah si pelanggan layak atau tidak untuk mendapatkan kredit pelanggan. Sehingga nanti pada saat flowchart-nya teman-teman itu harus ada ya teman-teman ya. Diperhatikan apakah jika ada penjualan secara kredit, maka kita harus melakukan pengecekan dulu. Apakah dia layak atau enggak, sehingga ada setuju atau enggak, lalu kembali lagi. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat berdasarkan aktivitasnya tadi, teman-teman, tentu kita harus mengendalikan ya. Kita kendalikan, apakah iya semua aktivitas dapat berjalan dengan baik atau bakal muncul suatu kecurangan atau resiko. Sehingga kita perlu mengendalikannya. Kita identifikasi dulu, kita identifikasi apa aja resiko-resiko yang bakal terjadi atau ancaman-ancaman yang akan terjadi di tahapan tadi. Maka kita identifikasi nih, ada beberapa ancaman, lalu kita tentukan apa pengendalian yang harus dilakukan agar si ancamannya tadi atau resikonya ini tidak terjadi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Katanya ada pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, kalau tidak lengkap, tidak akurat, berarti apa yang harus kita lakukan? Dikendalikan si edit entry data. Jadi hanya yang memiliki akses terhadap entry data yang dapat melakukan entry data. Kemudian pembatasan akses juga ke data induk. Tidak semua orang bisa mengakses si data induk. Lanjut yang kedua, ada pesanan yang tidak valid. Kalau pesanan yang tidak valid dilakukan dengan otorisasi ya. Otorisasi. Kalau di flowchart Anda kita tampilkan otorisasi seperti apa, teman-teman? Iya, kita tambahkan ada tanda pagar atau hashtag gitu ya di dalam dokumen setelah dilakukan otorisasi. Kemudian ada piutang yang tidak tertagih. Nah, kalau piutang yang tidak tertagih berarti kita harus melakukan batas kredit, otorisasi secara spesifik atau dihitung si penuaan piutang. Ingat ya, di pengantar akuntansi kita belajar bikin tabel berapa usia umur piutang, lalu diklasifikasikan sehingga dilakukanlah estimasi dari piutang yang tak tertagih. Oke, nanti juga ada 2 tuh metode penghapusannya ya. Nah, silahkan diingat-ingat kembali. Kemudian kehabisan stok atau kelebihan dari persediaan. Mungkin nggak teman-teman? Tiba-tiba pelanggan lagi mau beli nih, tapi persediaan kita nggak ada. Nah, tentu sangat merugi ya kepada kita. Ini udah ada nih orang datang mau beli barang kita, tapi persediaannya lagi nggak ada. Sehingga kita perlu melakukan apa? Nih, paling penting juga nih persediaan. Jangan sampai pelanggan sudah datang, persediaannya nggak ada. Mulai dari sistem pengendalian perpetualnya, penggunaan kode batang, perhitungan fisik, dan prediksi penjualan. Prediksi penjualan bisa kita ukur dengan rasio apa? Perputaran persediaan. Oke, teman-teman. Jadi gimana caranya menghitung perputaran persediaan? Siapa yang bisa jawab? Pak Is. Oke, silakan Pak Is. Oke, benar sekali ya. Jumlah penjualan 1 tahun dibagi dengan persediaan rata-rata. Kemudian ada juga kehilangan atau penghancuran. Atau data kita tiba-tiba hilang. Sekarang rawan sekali ya teman-teman ya, data tiba-tiba hilang. Kita lakukanlah backup dan pemulihan. Kemudian pencurian persediaan. Tentu kunci lah jatuhnya ya teman-teman ya. Mungkin kuncinya diberikan hanya kepada orang-orang yang memiliki kuasa untuk masuk ke dalam gudang persediaan kita. Oke teman-teman, nah misalnya di antara semua pengendalian ini, jika tidak kita laksanakan dengan baik atau tidak kita lakukan, kemungkinan apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa jawab? Oh, oke, silakan. Contohnya itu seperti kalau misalnya perusahaan atau usaha mau menjual barang secara kredit, itu kalau misalnya tidak melakukan pengendalian, contohnya kayak dia tidak mengecek apakah pelanggan itu dia mampu untuk membayar, itu akan terjadinya ancaman yaitu hutang tak tertagih. Makanya ada pengendalian di mana dia harus mengecek untuk melindungi aset perusahaan dari tidak terjadinya kerugian. Oke, benar sekali ya teman-teman ya. Jadi pengendalian itu penting, overall intinya adalah agar tidak ada kerugian kepada perusahaan. Perusahaan tidak rugi, tidak ada kecurangan, tidak ada bias atau kesalahan lainnya gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke tahapan yang kedua. Aktivitas yang kedua ada apa tadi?
Pengiriman. Nah, mari kita lihat ini di pengiriman. Pengiriman ini terdiri atas dua langkah. Yang pertama, memilih dan mengepak pesanan, kemudian barulah mengirimkan pesanan. Nah, kita lihat di antara berbagai aktivitas yang akan teman-teman lakukan di dalam pengiriman, tentu kita juga butuh mengendalikan. Kita mulai dulu dari beberapa ancamannya. Di sini ada banyak ancaman ya. Biasalah ya, teman-teman semua pasti hobi nih ya belanja online shop. Siapa di sini yang hobi belanja online shop? Oh, tidak juga ternyata. Oke, kita mulai dari yang pertama, ada kesalahan pengiriman. Nah, di sini kita lihat di kesalahan pengiriman, kita harus melakukan pengendalian. Yang pertama, akses fisik kepersediaan, bahwa memang orang yang berkepentingan untuk melakukan pengiriman saja yang harus ada di dalam gudang tersebut. Kemudian dokumentasikan. Teman-teman bikin apa namanya? Ada kartu kendali. Ya, biasa di gudang kita melakukan ada kartu kendali. Kemudian ada teknologi RFID. Nah, dan kode batang RFID pasti sangat familiar terhadap Anda semua. Dan perhitungan fisik persediaan. Saya mau bertanya dulu, kenapa sih penting adanya teknologi RFID ini untuk sebuah pengiriman? Silahkan, siapa yang mau jawab? Oke, Anda silahkan. Iya, bagi si pelanggan mungkin dia tahu gitu ya pesanan dia sudah berada di mana. Tapi bagi si pengirim dia juga tahu bahwa barang dia udah sampai di mana. Jadi bagi kedua belah pihak, penjual maupun pembeli memiliki keuntungan agar bisa men-tracking ya lokasi dari si barang ini udah sampai di mana. Kemudian ada pencurian, biasalah ya, semua pasti akan ada rawan terjadi pencurian ini. Kita butuh melakukan rekonsiliasi informasi mengenai pengiriman dengan pesanan penjualan. Jadi terupdate lah semua barang yang ada di gudang dengan barang yang benar-benar terjual. Dan terakhir ada juga kesalahan pengiriman yang sama dengan yang di atas tadi. Oke, kita masuk ke aktivitas yang ketiga, yaitu apa teman-teman? Oke, penagihan. Ini hanya dilakukan aktivitas ini bagi UMKM-nya teman-teman atau bisnisnya teman-teman atau entitas atau perusahaannya Anda yang melakukan penjualan secara kredit. Nah, di sini ada UMKM yang melaksanakan secara kredit atau entitas yang sedang Anda analisis teman-teman? Oh, ada. Oke. Nah, mari kita lihat apa yang harus dilakukan. Di sini katanya apa aja, teman-teman? Penagihan itu harus akurat dan tepat waktu, sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Biasa ya, kita bikin apa, teman-teman? 2 per N per 30. Biasanya ada seperti itu. Jika customer mampu membayar lebih cepat, maka dia akan mendapatkan diskon. Kemudian, ada aktivitas yang terlibat, sebuah informasi yang memproses aktivitas mengemas ulang dan meringkas informasi. Intinya adalah di bagian penagihan, dia ngerekap. Dia ngerekap lagi semua penjualan tadi di tahapan ini. Dan aktivitas ini memerlukan informasi dari Departemen Pengiriman agar kita update ya bahwa barangnya ini udah dikirim atau belum. Hal ini teman-teman terkait dengan bagaimana metode pengakuan dari pengiriman tersebut. Ada dua ya. Ada apa teman-teman? FOB destination dan FOB shipping point. Oke, siapa yang bisa jawab? Apa beda antara FOB destination dan FOB shipping point? Oke, Anda silakan. Jadi FOB shipping point itu kepemilikan atas barangnya dan risiko itu ditanggung oleh pembeli ketika barang tersebut telah meninggalkan gudang. Jadi biaya pengirimannya ditanggung oleh pembeli. Nah, sedangkan kalau untuk FOB destination point itu kepemilikan atas barang dan risikonya tetap pada penjual sampai barang tersebut sampai ke lokasi pembeli. Jadi biaya pengirimannya ditanggung oleh penjual. Oke, gitu ya. Jadi kalau si destination, kepemilikan barang baru berpindah saat di mana teman-teman? Di pembeli atau di penjual? Destination. Sudah sampai di pembeli. Tapi kalau shipping point, ship, kapal. Nah, maka kalau dia pakai shipping point saat barang udah naik ke ship atau udah naik ke kapal atau udah naik ke jasa pengiriman, maka kepemilikan sudah berpindah ke si pembeli. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sistem akuntansi yang kita rancang itu teman-teman bermanfaat di dalam proses ini agar dapat mengeliminasi semua kebutuhan dari menyimpan faktur, membuat dan segala macam. Harusnya sistem kita sudah terupdate secara otomatis, setidaknya bagi pelanggan yang sudah memiliki sistem yang canggih. Apakah semua entitas Anda menggunakan sistem yang canggih, teman-teman?
Belum, oke. Nah, di tahapan ini kita lihat pengendalian yang harus dilakukan. Yang pertama tadi ya, biasalah ya, penagihan bakal gagal gitu ya. Biasanya ini karena evaluasi pada saat mengkredit itu tidak kita evaluasi dengan baik atau dokumen pengirimannya tidak menghasilkan laporan pengiriman yang sebenarnya. Kemudian ada kesalahan penagihan seperti orangnya yang salah kita tagih, kegagalan untuk menagih atau kesalahan penagihan lagi. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah, kenapa penting kita harus melakukan pemisahan fungsi? Di sini kan ada ya, pemisahan fungsi antara penagihan dan pengiriman. Apa dasarnya kita harus melakukan pemisahan fungsi antara yang menagih dengan yang mengirim? Oke, silakan Syafiq. Kenapa perlu pemisahan tugas dari penagihan dan pengiriman? Hal tersebut sangat penting karena untuk mencegah kecurangan atau fraud. Jika bagian penagihan dan pengiriman dilakukan secara sekaligus, maka pegawai atau karyawan bisa saja mengirim barang tanpa tagihan atau tagihan fiktif. Maka diperlukanlah pemisahan tugas agar verifikasi dilakukan oleh dua pihak yang berbeda. Oke, bagus sekali ya Syafiq ya. Benar ya jawabannya temannya tadi, itu adalah pentingnya kita melakukan pemisahan tugas ya antara penagihan dan pengiriman. Oke teman-teman, kita masuk ke aktivitas terakhir. Apa teman-teman? Penerimaan kas. Kayaknya ini part terfavorit bagi semua orang, benar nggak sih? Iya ya, inilah yang kita butuhkan, menerima kas. Nah, oleh karena kas yang dalam bentuk tunai yang biasa kita pegang itu sangat rawan terjadi kecurian atau kesalahan, salah hitung dan sebagainya. Amat sangat rawan terjadi fraud di sana, maka kita harus melakukan pengendalian. Nah, di antara teman-teman deh, mana sih yang lebih baik sebenarnya? Antara kas yang tunai atau kas yang secara digital. Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Menurut saya lebih efektif yaitu kas digital karena itu transaksinya tercetak dan meminimalisir risiko pencurian kas. Oke, lebih baik yang secara digital. Karena digital walau bagaimanapun ya teman-teman ya, kayak teman-teman juga belanja sekarang kalau digital bisa kerekam ya. Udah ada ke record gitu. Kita kemarin belanja di mana aja. Kalau pakai tunai kan rawan ya tiba-tiba hilang, tiba-tiba keselip atau salah hitung dan sebagainya. Tentu digital jauh lebih baik. Nah, di sini disampaikan bahwa teman-teman pengendalian ini penting agar mengurangi si resiko pencurian tersebut. Nah, fungsi piutang tadi tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek. Seharusnya orang yang menagih piutang tidak langsung dia yang mengkolek kas yang sudah diterima oleh si entitasnya kita. Nah, teknologi informasi ini atau sistem yang akan kita rancang teman-teman, dia dapat mengefisiensikan proses yang terjadi itu teman-teman, sehingga dibuatlah electronic logbook tersebut atau petty cash seperti yang teman-teman ketahui itu dibikinlah kuncinya atau kasir deh, kasir tempat Anda biasa belanja kan itu juga uh, electronic logbook. Begitu dia udah ngenterin mau keluarin invoice, barulah si lacinya dapat terbuka. Begitu ya teman-teman ya. Itulah pentingnya kita melakukan. Nah, di part ini tentu kita juga harus melakukan pengendalian. Mari kita lihat apa aja pengendaliannya. Itu tadi, ada pemisahan tugas ya antara orang yang menagih tadi dengan yang mengkolek uangnya. Kemudian penggunakan si logbook tadi atau laci otomatis tadi. Kemudian juga membuat surat dan sebagainya. Ini adalah beberapa pengendalian yang harus dilakukan agar penerimaan kas atau kas kita tadi tidak rawan untuk dicuri. Gitu ya teman-teman ya. Terakhir, sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini, jadi siklus pendapatan ada 3 rangkuman utama. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari 4 tahapan aktivitas yang ada di siklus pendapatan kita? Oke, silakan Fauzan. Pendapatan itu dimulai dari entry pelaksanaan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas yang terintegrasi di dalam sistem. Oke, baik. Bagus sekali ya. Yang kedua, apa kesimpulannya teman-teman? Oke, silakan. Ini juga sangat ditentukan oleh kecepatan informasi, efektivitas proses, dan penerapan kendali internal yang memadai. Oke. Untuk yang ketiga, kesimpulannya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Dengan pendapatan ini, kita tuh bisa mengidentifikasi resiko yang ada di UMKM, terus menganalisis proses bisnis, dan juga kita juga bisa merancang
merancang sistem yang lebih efektif dan efisien. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu adalah 3 kesimpulan utama dari siklus pendapatan ini. Nah, sebagai penutup untuk pertemuan hari ini teman-teman, Anda semua saya tugaskan untuk duduk secara berkelompok, lalu teman-teman identifikasi untuk di siklus pendapatan tersebut terkait di UMKM Anda masing-masing. Oke, kita beri waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Nanti akan ada yang presentasikan hasil dari diskusinya. Oke, teman-teman, silahkan. Oke, teman-teman. Nah, mari setelah teman-teman diskusikan dengan kelompok Anda tadi, minggu depan kita akan mempresentasikan ya hasil dari diskusi teman-teman tadi. Silahkan ditampilkan itu semua ke dalam bentuk PPT PowerPoint, lalu minggu depan teman-teman presentasikan di pertemuan ke-10, lalu kita akan menganalisis secara bersama hasil dari evaluasinya teman-teman tersebut, sesuai dengan tahapan yang ada di dalam RPS kita bahwa di siklus pendapatan ini terdiri atas 2 pertemuan. Jadi yang pertama kita akan belajar secara teori, nanti di pertemuan ke-10 kita akan mengevaluasi bersama hasil dari diskusinya teman-teman. Begitu ya. Baiklah teman-teman, sekian perkuliahan kita hari ini. Silakan mengerjakan kembali tugasnya dan dilakukan dengan baik. Kemudian untuk keaktifan pada hari ini, tadi bagi yang berpartisipasi aktif, silakan disetorkan ke grup kita ya, agar saya rekap menjadi nilai partisipasi Anda dalam kinerja individu. Baik teman-teman, semangat belajar terus, jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Anda sudah menyaksikan cuplikan perkuliahan pada pertemuan ke-9 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi terkait siklus pendapatan. Melalui video tadi saya berharap dapat memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran di kelas saya. Pembelajaran berlangsung secara aktif tidak hanya melalui satu arah, melainkan 2 arah dari para mahasiswa. Semoga ini dapat mengembangkan keterampilan praktis para mahasiswa yang tidak hanya berdasar kepada teori. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta seluruh tim sertifikasi dosen atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Andalas, rekan sejawat, serta mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya kita dalam demi kejayaan bangsa di Universitas Andalas maupun di Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.